dicatat Allah sebagai amal kebajikan kita semua. Amin. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada beliau Naila serta semua ibu-ibu, dan untuk selanjutnya kepada Umi Naila saya persilahkan untuk mengajari kita tentang bagaimana memandikan jenazah dan sebagainya. Terima kasih, silakan. Saya izin ini di video ya ibu-ibu, biar yang di rumah ikut ngaji juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama awali kajian di sore hari ini dengan membaca zikir dan berhadroh kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengharap berkah dengan wasilah berhadroh kepada beliau. Mudah-mudahan silaturahmi kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita terima di sore hari ini menjadi ilmu yang lebih mendekatkan kita kepada Allah Sang Maha Pencipta, dan insya Allah menjadi jalan keselamatan dunia akhirat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadir Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga ibu-ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmaninya, amin, sehat rohaninya, sehat juga dompetnya. Paling amin ya Bu Ketua ya. Kalau dengar dompet seger. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita bisa bersilaturahmi, bertolabul ilmi, menambah ilmu, mudah-mudahan menjadi tambahan amal,
menambah amal, nambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah cinta, tambah berkah hidup kita dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Taklim beserta para pengurus dan ibu-ibu jamaah semuanya yang alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berjumpa, bersilaturahmi, niat thalabul ilmi karena Allah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, panjang usia yang barokah, dimudahkan rezeki yang halal berkah berlimpah untuk ibadah, dan yang paling penting mudah-mudahan selalu diberi istiqomah. Ya Bu, karena istiqomah itu mahal harganya. Dan semoga dengan istiqomah taklim menjadi jalan kita husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Setiap ucapan adalah doa, betul tidak Ibu? Karena dalam salah satu hadis Rasulullah menyebutkan ada malaikat yang senantiasa mengaminkan setiap apa yang kita ucapkan, baik buruk malaikat aminkan. Makanya perbanyaklah berbicara yang baik-baik, sehingga kebaikan itu akan kembali kepada kita yang berucapnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Ali Imran ayat 185, firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan meninggal, mati. Siapapun itu, makhluk hidup yang dinamakan manusia, hewan, tumbuhan, pasti akan merasakan kematian. Dengan ayat tersebut berarti kita disadari atau tidak, siap atau tidak, pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Cuma PR untuk kita kapan meninggalnya, bukan itu. Di mana meninggalnya bukan urusan kita. Yang harus jadi PR besar untuk kita, sedang apa kita meninggal? Sedang berbuat kebaikankah? Atau naudzubillah sedang berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semuanya senantiasa diberi istiqomah beribadah, sehingga nanti kita dijemput oleh Allah melalui malaikat Jibril, kita mendapatkan husnul khotimah. Lalu Nabi menyampaikan lagi di dalam hadisnya, aksiru min dzikri hadimil ladat. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan. Apa itu? Yaitu al-maut, meninggal. Ketika kita sedang dirundung masalah, ketika kita sedang gelisah, maka kata Nabi, perbanyak zikir kepada Allah, mengingat Allah, diantaranya mendatangi orang yang sedang terkena musibah, melihat orang sakit, melihat orang yang sedang kemalangan, itu diantaranya untuk mengingat kematian, bahwa sesungguhnya kita di dunia ini tidak lama. Betul tidak Ibu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan usia oleh Allah sampai berapa tahun? 63 tahun. Sekarang saya lihat ibu-ibu masih muda-muda, kalau nggak salah 25 tahunan ya Bu ya, masih glowing. Kali 2 maksudnya. Nah berarti jatah dari Allah berapa tahun lagi? Kalau sama dengan Rasulullah 63, kalau kurang, kalau ada yang lebih dari 63 berarti sudah dapat bonus. Harus perbanyak bersyukur kepada Allah. Makanya dengan adanya kajian fardu kifayah di sore hari ini, satu, niatkan ketika tergabung dalam tim fardu kifayah, niat berbakti kepada Allah. Lalu yang kedua, niat membantu sesama. Kenapa? Karena kata Rasulullah dalam hadis yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Cuma masalahnya kadang banyak orang yang parno duluan, gak mau takut. Karena katanya kalau habis mandiin jenazah suka kecium apa namanya ini?
Kapur barusnya seminggu, padahal bohong. Ya mungkin di lemarinya banyak kapur barus, itulah yang tercium ya Bu ya. Tidak ada ceritanya orang meninggal hidup lagi, kecuali zaman dulu Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Zaman sekarang udah dikubur hidup lagi, tidak mungkin. Nah makanya ketika belajar Paduki Paya berarti harus siap. Nanti ketika ada yang meninggal, tapi kita doakan panjang umur ya Bu. Tapi namanya kemalangan kita nggak tahu. Berarti Dreamland tidak boleh lagi nyewa orang. Harus siap lahir batin bismillah, punya tim Paduki Paya lillahi ta'ala, berbakti kepada Allah. Yang kedua niat menolong sesama ya Bu. Kenapa disebut Paduki Paya? Padu itu terbagi dua. Ada Paduki Paya, ada Padu Ain. Apa Paduki Paya? Paduki Paya adalah sesuatu kewajiban yang bisa dilakukan oleh sebagian orang dan gugur kewajiban yang lainnya karena sudah ada wakilnya. Jadi kalau di perumahan Dreamland yang banyak, ini kan Dreamland itu ada Dreamland 1 ya Bu, ada Dreamland 2, ada Dreamland Park, berarti 3. Kalau tidak ada kemauan untuk bergerak ketika ada yang meninggal, berarti naudzubillah, takutnya kebagian dosa semua warga Dreamland gara-gara nyewa terus, memandikannya dari luar. Kalau masalah bayar membayar, iya, oke, percaya orang Dreamland pasti orangnya kaya-kaya. Tapi bukan masalah itunya, masalah niat karena Allah untuk sama-sama membantu satu perumahan yang sedang kemalangan ya. Jadi Paduki Paya itu fardu atau kewajiban yang bisa diwakili oleh sebagian, maka kewajiban yang lainnya gugur. Kalau tidak ada yang mau jadi tim Paduki Paya nyewa terus selamanya dari luar, berarti satu perumahan Dreamland dosa semuanya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kita belajar Paduki Paya lillahi ta'ala, kuatkan tekad, bismillah, ngurus orang meninggal, pahalanya jihad fi sabilillah. Karena luar biasa itu Bu, apalagi yang baru, apalagi jenazahnya dalam keadaan maaf, ada yang habis diamputasi, ada yang habis melahirkan, ada yang kecelakaan. Itu harus siap mental. Bagaimanapun kondisi jenazahnya, kalau sudah terjun di Paduki Paya, bismillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dulu saya pertama memandikan yang meninggal itu, ibu-ibu melahirkan beserta anaknya. Jadi sesar, ibunya meninggal, anaknya pun meninggal. Tapi ya itulah, kita harus siap. Ada yang kecelakaan, ada yang habis diamputasi. Kita harus siap karena memang kita sudah niat mengabdi diri kita untuk kebaikan sesama. Ya, ibu-ibu, dalam hal Paduki Paya, sebelum orang meninggal itu kan biasanya, tidak semuanya, biasanya diawali sakit, betul apa betul? Suka refleks. Contoh tadi kita doakan mudah-mudahan Ketua Yayasan Hidayatullah husnul khotimah dan diterima amal kebaikannya, diampuni dosa-dosanya. Seperti contoh ada yang meninggal, sakit apa? Refleks nanya. Padahal sakit bukan syarat orang meninggal. Meninggal tidak mesti harus sakit. Banyak orang yang tidur biasa, tidur malam hari, ternyata tidak bangun lagi. Atau habis jogging, ternyata serangan jantung. Padahal menurut pikiran kita manusia, dia kan habis olahraga, harusnya dia sehat. Kan Allah yang punya kuasa. Kalau Allah sudah berkehendak, idza aroda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi ketika kita mau bertakziah ke orang yang meninggal, biasanya nengok dulu orang sakit. Contoh, kita penjabarannya dari awal. Bagaimana tata krama kita menengok orang sakit. Jadi jangan dulu ngurus mayat, kita nengok dulu orang sakit. Di antara tata krama kita menengok orang sakit, dan ibu perlu tahu, di antaranya amal yang disukai oleh Rasulullah, dianjurkan oleh Rasulullah adalah menengok orang sakit.
Ketika kita menengok orang sakit, maka para malaikat membacakan istighfar untuk kita yang menengok orang sakit tersebut dan mendoakan untuk kita. Tapi ada tata keramanya, ada sopan santunnya, ada adabnya. Ketika nengok orang sakit, pertama niat karena Allah. Kedua, menengoknya niat untuk memberi support, untuk mendoakan agar yang sakit semangat mau sembuh. Yang ketiga, kalau memang sedang kelebihan rezeki, bawa buah tangan. Ya, contoh kata ibu, aduh punya uang beli buah-buahan, Masya Allah luar biasa, nanti Allah ganti pahalanya dengan yang berlipat ganda. Lalu ketika datang menengok orang sakit, jangan banyak ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Contoh, ibu sakit apa? Sakit asam lambung, kata si ibu. Contoh ini, aduh ibu, kemarin tetangga saya asam lambung meninggal. Waduh, ini bukan ngasih support, tapi malah ngeprank ya, jadinya tambah jantungan. Jadi ketika nengok orang sakit, berbicaralah yang baik, yang sekira tidak menambah beban kepada yang sedang sakit. Dan yang paling penting dalam nengok orang sakit adalah mendoakan. Minimal pertama baca Al-Fatihah, khususkan pahala dari bacaan Al-Fatihah, berkah kemuliaan Al-Quran untuk obat yang sedang sakit. Lalu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Kalau ibu hafal sholawat syifa, baca sholawat syifa. Itu yang dibutuhkan oleh orang sakit. Insya Allah dengan berkah doa kita yang menengok, maka orang sakit yang kita tengok pun akan semangat, akan bangkit lagi, dan dia mudah-mudahan jadi cepat sehat kembali. Itu. Lalu ketika sakitnya tidak sembuh lagi alias meninggal, maka si ahli mayit, si ahli waris, calon ahli waris nih, harus membimbing orang yang sedang syakaratul maut dengan talqin. Talqin minimal menuntun bacaan la ilaha illallah. Ibu-ibu, dari mulai sekarang kita harus membiasakan memperbanyak baca la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah dzikir yang meskipun bibir kita kaku tetap bisa membaca la ilaha illallah. Coba ibu baca la ilaha illallah. Betul nggak bu? Coba kalau ibu membacanya subhanallah, bisa nggak kalau sambil mangap? Allah, nggak bisa kan? Makanya kenapa Rasulullah menganjurkan kita memperbanyak la ilaha illallah, agar di akhir hayat kita itu nanti Allah bimbing kita membaca la ilaha illallah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, man akhiro kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimahnya di dunia la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Mudah-mudahan semuanya kita nanti ketika ajal datang ditutup perkataan kita dengan la ilaha illallah. Nah, ketika ada keluarga kita yang sedang sakit, lalu diketahui itu memang sedang syakaratul maut, maka minimal bimbing talqin dengan la ilaha illallah. Ketika memang sudah datang ajalnya, maka kita sebagai keluarga tutup matanya, karena biasanya orang yang baru meninggal itu matanya terbelalak, tapi berbagai macam. Ada yang langsung nutup, ada yang memang terbelalak. Jangan salah paham, orang yang meninggal dalam keadaan terbelalak itu bukan berarti meninggalnya buruk. Karena terbelalak ketika orang meninggal itu sunatullah. Orang yang terbelalak ketika meninggal, dia melihat ruhnya keluar dari jasad. Makanya itu normal, ya bu ya, normal. Dan kita sebagai keluarganya untuk menutup matanya yang masih terbelalak jenazah itu,
dengan membaca Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan ini Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bacaan yang dianjurkan oleh Rasulullah dari mulai menutup mata jenazah sampai nanti proses memandikan, mengkapankan si fardu kifayah tadi. Jangan berhenti dzikir Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba diulang, Bu. Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi. Ulangi lagi sampai hafal. Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Coba diulangi ibu-ibu sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Itu adalah doa berharap kepada Allah jenazah ini meninggalnya baik. Jenazah ini meninggalnya menetapi agamanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama apa, Bu? Islam. Dan berharap dengan membaca doa tersebut jenazah ini dalam keadaan husnul khotimah, dimudahkan di barzahnya, dijauhkan dari siksa kubur, dan dijadikan ahli surga. Setelah ditutup matanya dengan membaca Bismillahi ala millati Rasulillah, ada yang langsung bisa nutup, ada yang agak susah, pelan-pelan saja, sabar. Terus ditutup, dibaca Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mulutnya agak terbuka, maka nanti ambil kain, nanti diikat sampai menunggu proses mau dimandikan. Nanti biasanya kepalanya diarahkan di tengah rumah, kan biasanya sudah digelar, diarahkan ke sebelah, iya, ke sebelah kiblat, terus ditutup kain jari, lalu kepalanya ditutup dengan kain putih. Ya, biasanya kan suka ditulis nama binti siapa atau bin siapa, lalu yang nanti datang takziah boleh mendoakan jenazah. Setelah diketahui keluarga kita memang sudah meninggal dunia, sudah memanggil tim medis pun sudah diputuskan sudah meninggal dunia, maka silahkan sebarkan kabar duka ini ke tetangga, ke saudara, ke jamaah. Untuk apa? Untuk berharap doa dari sesama kaum muslimin dan muslimat. Nah, ketika sudah dibentangkan si kasur di tengah rumah dengan jenazahnya, maka tim fardu kifayah siap. Minimal fardu kifayah itu 4 orang, ini minimal. Nanti terbagi 2 grup. Grup memandikan, grup mengkapankan. Itu minimal loh. Kalau maksimalnya terserah, tapi jangan terlalu banyak. 2 yang memandikan, 2 yang mengkapankan. Kenapa? Atau kalau ada orangnya cuma 2, kalau sudah lihai atau kalau sudah ahli, sebelum memandikan, ibu nanti potong dulu kain kapan, bentangkan kain kapan dulu, kan nanti digotong ya si jenazahnya ya, digotong ke tempat pemandian. Nanti jangan dulu memandikan, kalau nggak ada orang yang mau potong kain kapan, ibu dulu potong kain kapan, gelarkan. Nanti sudah selesai baru ibu masuk ke ruang pemandian jenazah, baru memandikan. Paham ibu? Tapi kalau dalam satu timnya sudah ada 4, tim yang bertanggung jawab memandikan dan tim yang bertanggung jawab mengkapankan, langsung aja ibu mati memandikan, langsung aja masuk ke kamar mandi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah sekarang kita masuk ke proses memandikan. Sebelum memandikan kita potong dulu kain kapan. Di sini di alat fardu kifayah, ini beli di Rusmi kan? Iya. Iya, memang di sana dekat-dekat sini. Di dalam alat fardu kifayah ada sisiran. Di tempat memandikan jenazah biasanya kan ada tong besar ya Bu ya. Tong besar, kalau saya suka minta sama sohibul baitnya itu pakai
pakai selang karena lebih enak pakai selang Ibu. Pertama menghemat tenaga. Karena kalau pakai ini kan ciduk, nanti ciduk. Dan kalau pakai gayung harus ada orang yang khusus untuk nyiduk air. Itu kan bolak-balik ya Bu ya, dan itu bikin lama. Kalau ada selang lebih enak pakai selang. Dan nanti pun kalau pakai selang khusus ada orang satu itu pegang selang, yang satunya untuk menggosok-gosok badan jenazah ya. Jadi yang perlu disiapkan dalam memandikan jenazah yang paling penting nomor 1 adalah kain kapan. Inilah Bu pakaian kita terakhir, baju kita yang banyak di lemari, gamis syar'i yang harganya jutaan, terus gaun-gaun apalah yang ada di lemari, semuanya akan ditinggalkan. Inilah baju terakhir kita ya Bu ya. Mau tidak mau memang harus, nggak mesti karena ibu seorang istri sultan, uangnya banyak, pakai bajunya gamis syar'i, meninggalnya yang mahal. Kenapa sih pakai kain kapan? Memang disunahkannya oleh Rasulullah memakai kain kapan. Kenapa warnanya putih? Disunahkannya oleh Rasulullah memakai putih. Kalau ibu habis pulang haji atau umroh, ada kain ihram. Suami kan, bekas suami umroh atau suami naik haji. Lalu ibu ketika hidupnya berpesan, atau suami seperti ayah saya, nanti kalau meninggal setelah kain kapan, ayah mau dikuburkannya memakai kain ihram bekas ayah hajian. Kan kain ihram itu 2 ya Bu ya, atas bawah ya. Nah, yang atasnya dipakai ayah saya, bawahnya dipakai ibu saya, boleh silahkan. Dan insya Allah menjadi saksi kebaikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya sebagian ya Bu. Kalau ibu pulang haji, suami pulang haji nggak pakai itu pun nggak apa-apa. Pakai boleh, tidak pun tidak apa-apa. Sekarang yang kedua adalah kapas. Kalau kapas untuk jenazah memang sudah dipaketkannya dengan kapas seperti ini ya Bu ya. Tapi kalau anak kecil yang meninggal suka pakai kapasnya, kapas kecantikan biar lembut. Kadang ini bikin bersin, tapi kalau mayat nggak mungkin bersin ya Bu ya. Kitanya yang bersin karena kan terbang-terbang. Kalau orang dewasa kan ini untuk popoknya nanti memang dibutuhkan yang besar. Tapi kalau untuk anak-anak bayi, anak-anak usia 4 tahun gitu, kadang saya suka minta kapas kecantikan saja biar lembut. Tapi kalau pakai kapas ini pun tak masalah karena ini sudah setelannya. Lalu selanjutnya air mawar. Air mawar ini nanti dicampurkan dengan kapur barus. Jadi kapur barus ini kan ada 2 ya Bu ya. Yang satu ditumbuk. Jangan terlalu halus. Ada grentel-grentelannya sedikit lah. Simpan di gayung. Isi air suci. Airnya harus suci dari keran atau dari kamar mandi yang memang kita yakin itu suci. Dicampurkan berarti sudah jadi air kapur barus. Ini nanti disiramkannya terakhir kali setelah selesai jenazah dimandikan. Jadi sudah bersih, sudah yakin jenazahnya sudah suci, sudah bersih, baru kita alirkan yang terakhir. Dan ini nanti hati-hati simpennya agak di atas biar tidak kecipratan air bekas memandikan jenazah, karena ini harus terjaga kesuciannya. Paham Ibu? Ini yang satu untuk dicampurkan ke air. Yang satu ditumbuk lagi. Tidak usah terlalu hancur, tapi jangan grendel-grendel agak besar juga. Nanti disebarkan ke kain kapan. Jadi kain kapan sudah dibentangkan, nanti di atasnya disebarkan. Apalagi maaf kalau yang meninggalnya, seperti kemarin terakhir saya memandikan punya penyakit gula, sudah menahun, tidak bisa bergerak, jadi sudah posisinya stroke ya. Di sininya sudah bolong, kakinya sampai tulangnya pun sudah kepegang. Pas memandikan itu kepegang karena gula kan, kalau gula Ibu baru paham. Nah itu membutuhkan lebih banyak lagi ini. Apalagi ada keluarga yang dari kampung yang harus ditunggu. Berarti yang simpan saya harus lebih jeli lihat kondisi jenazah. Karena kondisi jenazah itu beda-beda. Kalau yang meninggalnya pecah pembuluh darah, biasanya keluar darah.
Dan itu tahan henti dari hidung, dari mulut, dari telinga. Nanti ibu koordinasi ke bapak-bapak yang mau menyolatkan, bapak kalau bisa secepatnya, karena darahnya terus-terusan keluar. Kita harus komunikasi, karena kalau nggak komunikasi, nanti kita diam, bapak-bapak yang tim untuk menyolatkan dan untuk mengkapankan diam saja, nanti biasanya tembus ke kain kapan, kasihan takut jadi fitnah ke si jenazah. Jadi kita harus gercep. Tapi kalau jenazahnya kering alias alhamdulillah tidak keluar darah dan tidak ada luka, terus ada keluarga yang masih ditunggu, silahkan. Cuma ya mungkin nanti ditambah minyak wanginya agak diperbanyak ya, karena apa? Rasulullah menganjurkan ketika ada orang yang meninggal secepatnya dimandikan. Kenapa? Biar bersih. Setelah dimandikan cepat ditutup lubang-lubang dengan kapas, karena penyakit dari dalam jenazah nanti keluar. Takutnya kepada kita yang masih hidup. Makanya orang yang sudah memandikan jenazah sunnah mandi besar. Sunnah mandi besar. Mandi besar seperti kita habis haid, habis hubungan, sunnah mandi besar. Kalau setelah memandikan jenazah. Nah, cukup. Selanjutnya adalah untuk persiapan di kamar mandi. Ada sampo, ada sabun, ada korek kuping, ada gunting kuku, ada sisir. Ini sisir kalau pendek rambutnya gampang di kamar mandi. Di tempat memandikan jenazah bisa, nanti sudah mau dikapankan, dikeringkan dulu bisa. Lalu ini gunting biasanya harus lebih dari 2. Kenapa? Untuk memotong baju jenazah. Karena kalau sudah meninggal tidak boleh menyakiti jenazah dengan membuka sembarangan. Contoh, ini bajunya mahal, tidak peduli mau mahal mau enggak, potong aja. Karena kalau dibukanya normal kayak orang hidup, kasihan jenazah. Makanya kenapa ketika orang meninggal, lalu tim padu kifayah memandikan, tidak boleh begini. Contoh, ini jenazah ya, tidak boleh begini, tapi tahan dengan satu tangan, agar si air itu melewati tangan kita dulu, lalu airnya mengalir ke tubuh si jenazah. Jangan gini, yur, kasihan. Bekas sakaratul maut itu sakitnya luar biasa loh ibu. Boro-boro digosok-gosok, dipegang aja mereka sakit. Kita tidak tahu karena belum merasakan, tapi mereka sudah merasakan. Makanya perlakukan jenazah lebih dari memperlakukan bayi. Harus saking sakitnya mereka merasakan akibat sakaratul maut, kita tim fardu kifayah harus pelan-pelan. Nah, sekarang kita masuk ke memandikan. Ayo siap ibu ketua, semangat. Berarti ibu ketua di tengah. Mana fardu kifayah yang 4-nya? Siapa saja? Ibu. Ayo yang mandiin sama saya dulu, tapi yang 2 mana? Yang betul-betul bisa, nanti kalau ada orang bilang nggak apa-apa Mbak. Ayo yang mau belajar. Teori aja dulu, teori. Kalau nggak ada yang bisa memandikan, bisa jadi tim checkingan aja berhalangan. Jadi ada pemandikan. Nah, ini ceritanya jenazahnya udah diangkat ke tempat pemandian. Jadi tim yang mengurus kain kapan harus siap-siap. Dari mulai si jenazah lagi masih tidur di dalam, yang mau memotong kain kapan, mengukur dulu badan jenazah. Cara mengukurnya, tidur, iya tidur. Yuk. Permisi ya ibu. Cara mengukurnya, ambil 2 jengkal di atas kepala jenazah, 2 jengkal di bawah kaki jenazah. Ya, lebih baik daripada kurang, nanti seret malah kasihan. Mama, kita ada lagi. Boleh ya. Apa?
Dua di atas. Oh ini dua ini dua. Ya. Ya. Jengkalin Bu, dua. Ya. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada tali boleh pakai tali, kalau nggak ada tali gitu aja patokannya 2 jengkal di atas, 2 jengkal di bawah. Untuk perempuan sunahnya 3 lapis. Sama apa aja tulisnya? Ada lagi yang masak tempat makan. Ada lagi yang masak tempat makan. Selanjutnya baju. Ini maaf ya Ibu, kalau dalam masalah mengkafankan jenazah, kita inti utamanya penutup aurat jenazah. Jadi kalau ada kebiasaan-kebiasaan di kampung mungkin lebih ke adat, selama tidak menyalahi syar'i, kita hormati. Karena maaf, saya kalau memandikan yang meninggalnya maaf, ada flores pernah. Saya pakai cincin emas, ternyata adat mereka mungkin nggak semuanya nggak boleh pakai emas. Nah, kita hormati. Yang penting tidak menyalahi adat. Betul tidak Bu? Ya. Lalu dalam hal mengungkapkan mayat, ada yang bajunya potongannya seperti apa, jilbabnya mau diapain terserah. Yang penting tujuan utama mengungkapkan jenazah nutup aurat. Ya, mau bagaimanapun yang penting nutup aurat. Kalau ada kebiasaan daerah tertentu kita hormati saja, kita ikutin selama tidak menyalahi syar'i. Ini sisa-sisa kainnya tidak boleh dibuang, buat nanti gosok-gosok badan jenazah biar bersih. Baju terus habis baju jilbab. Kalau seperti Bude kan udah biasa, atau Ibu pun sudah pernah ikut dengan tim Palu Kipai Jupiter. Ibu juga pernah sama ada Jupiter. Kalau ada yang agak-agak beda dari saya tidak masalah. Yang penting kata saya tadi, tujuan utama memandikan si jenazah benar-benar suci, niatnya tepat, lalu mengkafankannya seluruh aurat jenazah itu. Jadi kalau ada beda-beda seperti itu tidak masalah. Ini apa jilbab? Itu tadi baju udah ya? Udah. Dalam salah satu riwayat
ya. Kalau orang tua di kampung orang suka pada ini dari Kembar. Terus yang terakhir untuk tali itu aja tali. Nah nanti ibu-ibu ini kan tadi bekas guntingan kalau dibuang ya. Nanti kalau masih kurang udah itu Mi lama kolor udah itu saya angkat kolor itu nanti pakai ini pakai kapas ya nanti ini pakai ya. Nah ibu-ibu nanti kalau dalam praktek nyata nanti kain-kain seperti ini yang kecil-kecil itu agak banyak aja karena untuk memeriksa ke dalam ya kemaluannya dan belakang karena beda jenazah beda ini kan ada yang lama mengeluarkannya pakai ini ada dimasukin ke dalamnya biar untuk mengecek kotorannya udah bersih atau belum sudah dimasukkan itu ya. Jadi ini contoh hanya satu aja. Yuk. Ya, itu kalimat yang ini aja. Yuk kita bentangkan. Sebelum memandikan, si kapal udah siap dibentangkan. Jadi pas sudah selesai mandi tinggal. Ali ada berapa Umi maaf? Lihat kondisi jenazah. Kalau gemoy kayak saya, yang penting ganjil nih. Mau 5, mau 3, mau 7. Ini gemoy Bu. Lihat ke porsi jenazah. Kalau kurus mungil 3, 5. Tapi biasanya memang 5. Oh, sini. Si gemoy satu ini. Ini lebih gemoy lagi. Lanjut. Yang ini mana? Nah, ini nanti ada di sana. Di buat screen dulu sana biar Oke, ini ambil tas labnya ke sana. Ini punya siapa? Enggak, nanti aja. Kita bisa apa pokoknya kalau mungkin kapan ya ini ambil enggak Bu, tarik. enggak No. cek ya Oh ya, aku tanya Mi. Aku kayak gini kemarin. Tapi rupanya tim mengapa nih lebih enak yang satu di bawah katanya. Kenapa? Boleh kan ya? Iya, aku gini awalnya rupanya yang memasang nanti lebih enak. Katanya sih gitu Mi. Dia sebenarnya lebih enak. Di bawah. Yang satu di bawah. Jadi dia nggak ketarik. Sebenarnya ketarik pun dia menutup di dalam sih, udah ketutup yang di dalam itu. Cuma ngikatnya enak itu aja. Karena dia kena badan nanti dia udah tergeser-geser. Nanti jenazah jalan sendiri. Nggak digendong-gendong. jalan lah harus jangan dek jangan nggak mau kan jenazah jangan mau jadi mobil gimana Nanti kalau sempat beneran kayak mana? ya kalau memang udah dikendaki lah gimana lagi Makanya jangan minta digendong. kan Allah pun tahu lagi belajar dia tahu berarti aku panjang Alhamdulillah, aku belajar praktek dulu sampai sekarang orangnya hidup kok. ya memang panjang aku gitu ya Jilbab di bawah baju. Jenazah jalan jenazah mandi dulu jalan lah. Enggak sanggup gotong gitu. boleh ya Ayo. Udah, nanti udah.
tadi sudah ditumpuk yang satunya itu kan? Iya, iya, iya. Yang nggak dicampur sama ini. Yuk, siapa yang mau ikut mandikan? Saya Bu. Yo. Saya Bu. Kayak anak kosong. Ayo. Tim kapan aja sih? Oh iya, iya, iya. Ini air mawar tadi dimasukkan ke kapur barus yang di ini. Iya. Jelasan terakhir. Oh, Iya. ini jelasan terakhir tadi ceceknya. Ini ceceknya tadi ya. Ya. Satu berdiri karena ini maaf kalau diangkatnya berapa orang? Terserah jenazah kondisi badannya. Kita ke bapak-bapak. Iya, saya. Oh, itu sudah ya. Alamak. Kalau di sini mah enggak lah. Oh, ada pemandian yang bolong-bolong. Mau nanya nih, kan ada kok di kampung itu yang mandiin di kaki itu nggak apa-apa ya? Oh, kalau penanda enggak. Kalau ininya enggak ada, kalau alat memandikannya enggak ada. Kalau di Kamu Batam rata-rata semua iya. di bangku ya. Yo, ibu-ibu, kondisi jenazah sudah di atas pemandian. Nanti yang memimpin, contohnya ibu yang memimpin. Maka kalau saya pribadi diajarkan dulu saya di pesantren, minimal baca Fatihah dulu khususkan untuk jenazah dan minta sama Allah dimudahkan semua prosesnya sampai masuk ke liang lahat dalam keadaan lancar. Jadi nanti yang memimpin, yang mau apa, yang mau ikut memandikan nanti ada anaknya. Kalau saya suka ngajak anaknya, biasanya pada mau. Ayo ibu untuk yang terakhir kalinya memandikan ibu. Ada yang mau, ada yang enggak. Kalau suaminya yang benar-benar kadang dia mau, suka menangis. Kadang kayak gini, bapak kalau nggak kuat nggak usah lah. Jadi biasa aja. Mahramnya. Jadi kalau misalkan Boleh. Kan mahramnya nggak apa-apa. ngasih air aja gitu. Anak kandung. Ngasih air di subaknya. Nggak usah juga. Kan anak mah nggak batal juga kan mahram. Tapi kan kalau Enggak aku, enggak. Kan anak. terakhir untuk yang terakhir. kalau kuat. Kalau mau, tapi kalau tidak mau, tidak kuat, malah merepotin kita nggak usah. Jadi berat pingsan. Iya, tapi beberapa kali saya memandikan ada anak laki-laki yang ikutan memang muatinya berbakti kepada ibu untuk yang ayo, pimpin dulu dengan doa kata ibu nih. Ayo ibu-ibu kita mulai memandikan, kita Bismillah dulu sama-sama niatkan karena Allah. Lalu kita membaca Al-Fatihah untuk almarhumah ibu siapa, sebutkan dan ibu siapa, memohon kelancaran kepada Allah melalui wasilah baca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah mulai menggunting pakaian. Kalau biasa memandikan jenazah tidak di kamar mandi. Di depan rumah biasa tutup. Iya. Enggak dibuat apa? Dia biasanya di depan rumah kalau di kamar saya. Ditutup pakai terpal. Yang biasa udah ada di masjid kan? Kalau di kampung gede kamar mandinya. Pakai sumur lagi. Terus nanti yang memandikan selama mengkapankan mulutnya terus berpikir kepada Allah. Pikir yang tadi Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah SAW. Kalau dalam prakteknya lupa, Shallallahu Alaihi Muhammad boleh, baca surat Al-Ikhlas boleh, terserah, intinya banyak zikir. Dan yang paling penting lagi yang digarisbawahi, yang siap masuk tim Fardhu Kifayah harus mulutnya tertutup, alias tidak boleh ember. Karena aib jenazah itu akan menyebabkan jenazah tersiksa akibat diumbarkannya aib yang terlihat. Karena kan nanti akan semua terlihat. Naudzubillah, dan ketika kita diamanahi oleh Allah, diberikan kepercayaan menjadi tim Fardhu Kifayah, kalau kitanya ember, naudzubillah, malah nanti kita akan merasakan juga apa yang dirasakan jenazah itu ya. Ayo kita coba ibu. Nah, Jangan gunting asli. ibu gunting dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi ibu, kita sebut tangan dia. Kalau jenazah itu kan sudah kaku ya, memang pelan
Ya, kondisional saja. Tidak usah terlalu mengikuti protokoler ya. Yang penting niat, jangan tertinggal, lalu suci, bersih dari najis, lalu menutup aurat. Apalagi kalau memandikannya malam, kasihan. Pernah memandikan jam 1:30 malam, nah itu kita harus gercep itu. Baju ini atasnya sudah tertutup. Iya, jadi standby, tidak boleh aurat si jenazah terlihat. Kita dulu ya. Karena kita melihat aurat jenazah anak. Bunyi ke bawah setelah semuanya tergunting. Ini sudah semuanya ya. Pak, ikat rambutnya, digerai rambutnya karena mau dikeramasi kan ditutup. Nah, baru kita mulai mewudukan. Jadi sunnah mewudukan sebelum memandikan jenazah. Itu kita gunting baju tuh kan. Oh, nanti di pelanjutan nih. Kan contoh ada 3 orang. Contoh gini. Ini belum tertarik. Saya angkat, ibu yang narik. Ibu ada ibu tarik gitu. Nanti dalam hal prakteknya itu semuanya Allah mudahkan. Yang tidak terpikir nanti sama Allah dimudahkan gitu ya. Nah, sudah telanjang bulat si jenazah kita tutup pakai kain, lalu kita mulai mewudukan. Pemimpin memandikan, silahkan ambil niat wudhu. Wudhunya niatnya bagaimana? Niat saya mewudukan jenazah ini sunnah karena Allah. Jadi wudhu mah sunnah, yang fardu mah nanti memandikan jenazah mandi besar. Wudhunya apa saja, cukup yang sunnah-sunnahnya. Jadi semakin mempercepat memandikan jenazah semakin sunnah. Karena jenazah itu sudah tidak kuat, dia ingin cepat dikubur karena sudah bukan di alamnya. Jadi jangan dilama-lamain. Mulai Nah, ibu berarti bestie saya. Nih, ibu bestie saya selamanya tangan saya kemana ibu menyirami air. Jadi itulah kerjasama dalam Makanya dimudahkan pakai selang tadi ya. Iya, enak pakai selang. Oh, ini. Balik dulu kamera. Balik kameranya, kamera belakang. Itu live streaming. Iya, maksudnya kameranya dibalikin. Aku nggak tahu ini cantik-cantik. Ini HP Umi ini bukan HP. ke dalam. Berarti ini diangkat ya. Iya. Ada tim yang khusus ngangkat. Angkat kita. Iya. Enggak lewat bawah ya. Apa? Bawa kain ini. Bawa. Makanya ini kan prakteknya gayung. Nanti kalau asli mah pakai selang. Nah, di bawahnya. Ini kan masih belajar ya. Ininya Oh iya, buka aja biar tampak gitu. Ya ibu ini ecek-eceknya ada kain jariknya ya. Biar nampak gitu kan. Jadi yang mandiin kan 3 unit. Harus 4, mandiin 4. kadang anak-anaknya bisa bantuin. Apalagi kalau pakai selang mah Dan anggaplah ini kita nutupnya biar nampak maksudnya gitu. Kalau ada mangir 2. Sirami. Kita sela-sela sela-sela kanan, terus kukunya periksa. Kalau ada yang hitam-hitam dibersihkan. Buka tanah itu. Boleh? Jadi dikunci kuku sampai mati. Nanti setelah wudhu. Setelah ini. Nah. Suka main AA itu nih. Hah? Suka main AA itu. Makanya hitam-hitam kukunya kan. Nah, setelah ini kepala. Kalau nggak kayak gitu harus Sholawat. Terus kaki kanan. Kanan dulu ya kakinya. Iya, kanan sama seperti orang mau bikin. Aduh, ini putih-putih. Ini bang. Jangan kayak gitu. Ini panjang. Amin. Nah, selesai mewudukan, kita periksa barangkali ada darah-darah yang keluar. yang kering. Oh. Nah, kalau darah kering nanti pakai air hangat, pakai kapas digosok yang biar mempercepat ngelopek gitu ya. Karena kalau pakai air dingin biasanya agak lama. Itu biasanya kan naudzubillah min bagi yang habis kecelakaan atau pecah pembuluh darah dan lama disimpan sebelum mereka kan agak lama. Di sini itu darah kering. Jadi nanti pakai air hangat digosok-gosok pakai kapas. Nah, sudah kita periksa ininya bagian inti. Nah, sebelum memandikan kita mengurut perut, tapi pelan banget, jangan gini, jangan gitu ya. Sampai dia ini ya. Nanti yang satu, saya kan urut-urut ini, ibu yang satu pakai kain tadi, meriksa ke dalam. Kain kecil tadi. Kain yang kecil, Yang bulat, yang bulat.
Ini tujuan utamanya mengeluarkan kotoran yang masih ada di dalam. Tetap sambil disiram ya. Tetap karena untuk melemaskan dan malah standby si air itu standby terus. Iya, kotorannya ngalir terus. Iya, betul. Kalau dirasa kotorannya banyak dan tidak berhenti langsung aja masuk ke memandikan. Karena lama juga kasihan nanti dengan sendirinya berhenti. Ya, daripada nunggu sampai bersih, kadang maaf jenazah apalagi kalau kondisinya udah lama gitu meninggalnya, nanti pelan-pelan bersih sendiri. Biasanya keluarnya nggak berhenti nih kalau dia sakit. Iya, biasanya. Terus nanti kalau udah bersih, udah dimasukin ke dalam, sudah kondisi seperti kain ini bersih gitu ya, maka baru proses memandikan. Yuk kita memandikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang memandikan niat dalam hati, boleh memimpin kawan-kawan yang ikut memandikan. Ayo ibu-ibu kita niat. Ibu niat juga di dalam hati. Ini saya diucapkan biar ibu tahu ya. Nanti dibaca di dalam hati, kalau niat dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ini padukan Allah. Setelah 3 kali alirkan air sunnah sebelah kanan dulu, dari atas ke bawah, terus sampai benar-benar airnya mengalir ke seluruh tubuh jenazah. Sesudah yakin baru ke sebelah kiri. Berarti maksimalnya berapa? Tidak ada maksimal. Yang penting kita yakin ini badan jenazah sudah teraliri air, baru nanti. Ya, berarti ini sebelah atas sudah ya, sebelah bawah. Nah, ibu tugasnya ini bukan. Masuk ke sini, tangan ibu, bukan gitu kalau Ini jangan kasih tenaga, diam. Nah, Jangan kasih tenaga. ibu. Ya, biar mereka paham. Nah, kalau meluk jenazah tidak boleh gini ya, gini. Harus dipeluk sopanannya, sopanannya. Jadi dia nggak tempulan. Coba Ya. kanan dulu. Jangan kasih tenaga. Jadi aja. Alirkan air sebelah kanan terus sambil digosok-gosok ininya. Nanti keluar dia. Kalau kainnya udah kotor, ganti lagi dengan yang baru. Sudah yakin teraliri air, kita gantian. Ibu yang mengalirkan air, saya yang belum. Ayo Mi, itu pakai sabun kan Mi? Belum air. Belum, ini masih basahin nanti baru pakai sabun kayak sampo. Iya. Nah, itu yang penting. Belum loh. Aku kan langsung praktek. Udah selesai kan? Jadi kalau belum yakin badan jenazah teraliri air semua, jangan dulu bersinggungan dengan sabun. Sabun mah nanti itu mah. Kenapa nanti airnya jadi air mustakmal, nggak sah. Sama seperti kita mandi besar harus berhubungan habis air. Jangan dulu kalau kita mengalirkan air ke kepala, lalu sampoan jangan. Alirkan semua air badan sama air baru bersinggungan dengan sabun. Mana sabunnya sih tadi yang kotor? Dibuang. Ganti yang baru. Makanya agak banyak. Ini nanti biasanya anaknya kepala. Ini sampo nih. Ya, terus Ceceknya. yang lain pun ikut bergerak. Makanya ini sabunnya kadang buat ya. Oh, langsung gitu. Kainnya pakai kain. Emang Kainnya berat ada. ya? Oh, pelan itu. Maaf udah saya pegang. Ya, nggak apa-apa. Ini berarti semuanya ya Umi ya. Semuanya. Mayatnya juga nanti jawab, Mbak. Pelan. Kainnya langsung tas pakai. Umi, nanti mayatnya ngomong pelan-pelan toh. Terus, nanti Umi di sebelah ininya maaf ya. Nanti ini lagi memeriksa benar-benar bersih. Sela-sela tangan, sela-sela jari. Kalau dia misal kita yakin dia ini bersih, kita ini ya harus diperiksa. Ini kan ada pakai ini. Maaf ya, saya baca Ada juga yang pakai sarung tangan. Kayak kita istilah itu harus dimasukin. Ke depan belakang ya. Nah, yang paling penting lagi Ibu periksa telinganya, giginya, gosok pakai ini. Pelan-pelan aja. Pakai close up biar nanti jumpa sama yang Maha Kuasa.
ini aku iya boleh bagian maksudnya biar anaknya bantu nyabunin gitu. Iya. Nah setelah atas, ayo ibu alirkan air karena sudah disabunin semuanya dari atas. Kanan itu ya. Jangan lupa cek Itu sampai benar-benar bisa. Ini disemprot. Iya ini mah umum ini bisa. Harus bisa. Ini rasanya. Ya, udah kan atas bersih, kita bawahnya. Ibu tadi peluk lagi. Peluk gede lagi. Pelan-pelan atuh. Nah, Umi sama saya ayo kita sabunin belakangnya. Ya, Bude maaf ya. Diperiksa lagi Bude ininya. Pantatnya dicolok. Selesai bilang nggak perlu. Iya kan? Ini jangan terlalu dalam. Penyakit ya keluar iya. Sampai dah. Alirkan air terus sampai bawah. Ingat ya selama memegang baca di bibir. Tidak boleh diem. Pokoknya sebisa gitu ya. Dah. Lagi yang belakang. Kosong. Maaf ya Bude. kurang dibersihin pun sama Terus jangan selesai. Nah, alhamdulillah. Sekarang untuk meyakinkan alirkan 3 kali air dari atas ke bawah. 1 ini kan kanan sama kayak tadi. Terus ini untuk meyakinkan udah suci. Jenazah ini kan udah bersih tadi ya? Iya. Wah, terus 3. Nah, udah yakin betul-betul si jenazah suci bersih. Mana tadi ini? Yang kabur kan? Nah, tante disiman jangan lupa ini kabur parut yang udah di. Nah, ayo nggak satu baik ya Umi. Apanya? Satu ember? Satu ya aja. Ini panggilan terakhir aja untuk mengulangi rasa bau. Apanya rasa bau? Ya, nanti kan di sininya banyak. Ini nggak apa-apa, nggak usah dibersihkan. Dan ibu ambil aduk. Anduk. Ya. Ini yang tadi dipakai untuk memandikan ganti dengan yang kering. Iya. Nah, prosesnya gini. Ayo ibu-ibu yang satu narik, yang satu nyimpen. tar dulu Tuh, 1, 2, 3. Nah, pokoknya segercep mungkin biar tidak orang terbawa terlihat kemana-mana. Ini kayaknya anduk. Nah, ini keringkan kepala jenazahnya sampai kering. Lalu ini menyeka-nyeka pada jenazah. Kalau ini basah, ganti lagi dengan yang baru. Ganti lagi udah sampai betul-betul kering. Dan silahkan bapak-bapak untuk mengangkat jenazah ke tempat mengkafankan. Ayo, Karena saya mandi kemarin yang orang ceritain saya itu kan yang mandikan Rasia sama orang Fiji kalau nggak salah ya. Ya terakhir itu di bumi kan. boleh diudurin lagi. Tapi Habis semua disiram air itu kan dikasih bumbu lagi. seperti mandi besar kita setelah berhubungan, setelah haid. Ketika kita sudah mandi besar dan kita tidak memegang lagi kemaluan, tidak batal, sebenarnya tidak wudhu juga, tidak harus karena udah mandi besar itu kan mencakup semuanya. Berarti sekali aja nggak apa-apa ya. Iya, tapi afdal mau diwudukan lagi. Itu kan sunnah. Yang wajib. Yang angkat berarti bapak-bapak. Nah, ini kan ya, mahram. Ini kan di bawah. Di alas ya, Mi. Ini satunya gini di bawahnya pakai juga. Nih, gini caranya ya. Nih. Ayo nih. Angkat. Nah, tarik kainnya. Tarik di bawah. Saya angkat dan sini ya. Ya. Nah, begini. Jadi di bawahnya pun ada kainnya, tidak nyentuh. Ini tadi nih. Kan kita ya. Tiba-tiba mayatnya ketawa kayak gitu, Bude. Airnya diginiin gitu. Bude, tiba-tiba mayatnya ketawa kayak gitu kan. Makanya kan kalau pakai serapi, jadi ke tangan Iya, nggak ngacak ini kalau balik pokoknya yang ngurus kan harus dia lihat yang Aku langsung sama dayung selama dia sampai di dalam kain. iya makanya saya malah lebih enak Apa tesnya?
dimulai. Ayo, siapa yang mau ikut bantu? HP-nya ganti siapa yang megang? Ibu yang ngerjain. Nah, siapa yang megang? Leo. Baju dulu. Ini jenazahnya kreatif. Ibu di bawah saya. Dan sini. Misi Bu, misi. Ini tadi udah dikasih kartu baru ya. Kartu barunya di bawah iya di ditabur gitu ya, Mbak? Sama Pak Kumi. Kapas, Bu. Iya, ini aslinya disimpan dulu. Tapi nggak usah dibuka. Jadi setiap bolong-bolong rongga tubuh itu dikasih kapas. 2 lubang hidung, mata, lubang telinga, mulut, lalu sujud. Anggota sujud ada berapa tuh? 7 ya. Ini. Jadi itu sunnah dipakein kapas. Ini karena lagi praktek konsumsi ya, jadi alergi. Dan yang paling penting, yang paling besar itu di pampers. Bikin pampers itu gunain aja. Pakai kapas ya, oh. Iya. Kalau nggak di HP saya mana? Ini. Oh, udahlah. Stop aja.